Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Shalom. Haleluya. Semua bersuka cita? Amin. Haleluya. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena hanya Dia, pencipta hidup kita, pemelihara jiwa kita. Kita mau naikkan seluruh ucapan syukur kita kepada Tuhan kita, Yesus, Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya.
Shalom, jemaat yang kasih Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat hari ini di mana kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan setelah kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah firman itu yang akan kami dengar dan baca menjadikan kepada kami pegangan hidup kami dalam menentukan keberhasilan hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan acara ini. Urapi juga untuk peralatan yang dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan kabar baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami, Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing juga Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan ini ada orang yang berhasil hidupnya, ada orang yang gagal dalam hidupnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana mereka bisa berhasil dan sebagian orang kenapa mereka bisa gagal. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul penentu keberhasilan atau kegagalan. Saya mempunyai seorang teman yang tinggal di kota Palembang. Dia adalah seorang bisnismen, seorang pengusaha kelapa sawit, dan dia mempunyai satu usaha yaitu yang dinamakan rumah makan besar menurut namanya dia. Ya, dia beri nama, saya tidak sebutkan namanya, tapi dia punya rumah makan yang sangat besar, restoran yang besar, dan saya beberapa kali ketika diundang ke tempatnya di Palembang di sana, kita makan di tempatnya cukup besar dan makanannya cukup mewah. Harganya lumayan ya, untuk kalangan kita itu harganya menengah ke atas ya. Jadi boleh dibilang rumah makan ini atau restoran ini cukup baik ya. Tapi kalau kita lihat bahwa pada saat ini setelah sekian lama 1 tahun lebih COVID ini melanda Indonesia, apa yang terjadi? Bahwa perusahaannya itu atau restoran yang dia buka itu setelah sekian lama dibuka harus tutup ya, karena dampak daripada COVID ini. Itu kita lihat bahwa ternyata dia mengalami satu kegagalan dalam usaha yang kecil dalam skup, yaitu rumah makannya harus tutup mungkin untuk sementara karena dampak COVID seperti ini. Nah, di pihak lain ada satu orang juga boleh dikatakan teman saya, dia awalnya bekerja di sebuah perusahaan alat-alat kesehatan dengan gaji yang cukup tinggi. Waktu saya tanya berapa gajinya, 25 juta setiap bulan. Wow, saya bayangkan dengan gaji dia jauh lebih besar, berkali-kali lipat. Dan ketika dampak pandemi ini melanda di Indonesia tahun lalu 2020, dia kena imbasnya. Nah, rupanya perusahaannya juga mengalami sedikit goncangan sehingga harus mengurangi gaji atau upah yang tadinya 25 juta dikurangi 10 juta jadi hanya 15 juta. Dan singkat cerita dia memutuskan untuk resign dari perusahaan itu dan dia keluar. Kemudian dia merintis usaha sendiri, membuat satu PT tentang atau menjual produk alat-alat kesehatan seperti alat-alat rapid test, masker, kemudian obat-obatan yang lain yang berkaitan dengan menanggulangi masalah COVID. Ya, dan menurut data yang dia berikan kepada saya bahwa ketika dia keluar dari perusahaan itu, dia merasa lebih enjoy, lebih nyaman, dan penghasilannya pun jauh lebih banyak dibandingkan ketika dia bekerja di perusahaan yang kena dampak daripada COVID itu. Nah, kalau kita lihat ini bisa dikatakan satu keberhasilan ya. Yang tadi adalah kegagalan. Bagaimana kita bisa melihat antara orang yang satu bisa berhasil, yang lain itu bisa gagal. Nah, penentunya apa? Kita lihat di dalam Alkitab, saya ingin membagikan cerita yang mungkin cerita ini adalah cerita yang klasik yang sering kali kita dengar di sekolah minggu, bahkan berulang-ulang kali kita dengar dari hamba-hamba Tuhan yang khotbah di gereja. Tapi saya mau menekankan dari sisi yang lain, yaitu kita lihat di dalam kisah tentang kehidupan bangsa Israel, di mana dicatat di dalam Yosua, ya, kitab Yosua. Di sana diceritakan tentang bagaimana orang Israel akan merebut satu kota yang besar, ya, dikatakan adalah kota Yeriko.
Saya akan bacakan ayatnya dalam Yosua pasal 6 ayat yang kedua, dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Ini ada satu firman Tuhan kepada Yosua secara khusus. Tuhan berkata bahwa aku akan menyerahkan Yeriko ini ke dalam tanganmu, beserta rakyatnya, pahlawan-pahlawannya, dan semuanya diserahkan ke dalam tangan engkau. Ini adalah satu jaminan kepastian dari Tuhan kepada Yosua dan kepada orang Israel. Kalau kita mengetahui Yeriko itu adalah kota yang besar, kota yang berkubu, kota yang kuat, penduduknya itu cukup banyak ya. Dan kemudian kota ini juga memiliki benteng yang kokoh. Bentengnya kokoh, bahkan bisa dilalui oleh 2 kereta yang berpapasan, jadi cukup tebal. Nah, pada waktu di dalam ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang pertama, mereka gentar mendengar kehadiran orang Israel yang akan melewati daerah mereka. Jadi mereka sudah tutup gerbangnya karena orang Israel dikhawatirkan akan melalui tempat mereka. Nah, Yeriko ini menggambarkan tentang tantangan yang berat, masalah yang mustahil untuk dihadapi, dan berbicara tentang kegagalan yang sewaktu-waktu bisa mengintai. Karena apa? Kita lihat Yeriko ini bukan sembarangan kota. Dia ini adalah kota yang sangat kuat sekali. Bahkan temboknya itu sangat tebal dan seolah-olah mustahil untuk dihancurkan. Kalau sekarang bisa pakai meriam, kalau dulu nggak ada meriam, ya paling pakai batu yang dilemparkan, ya batu-batu besar. Jadi sulit sekali untuk menembus bentengnya saja sulit, apalagi menyerang penduduk kota itu. Jadi menggambarkan tentang tantangan yang berat, yang mustahil, atau bahkan kegagalan. Nah, kita lihat di sini bahwa Yeriko ini adalah suatu kota yang kuat, tantangan yang seolah-olah berat. Tapi Tuhan sudah berkata kepada Yosua dan kepada bangsa Israel bahwa aku akan menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu, semua rakyatnya dan semua orang-orang yang gagah perkasa. Ini janji Tuhan kepada Yosua dan kepada seluruh orang Israel. Ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan janji. Tuhan sudah tahu bahwa ini akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan memberitahu juga caranya bagaimana bisa mengalahkan, menghancurkan, merobohkan tembok Yeriko yang sangat tebal itu. Dikasih tahu caranya. Caranya adalah apa? Caranya adalah mereka harus berkumpul dan membawa sangkakala dan membawa buyung, kemudian dibunyikan alat itu beriringan tanpa membawa senjata. Artinya tidak usah berperang, biarkan kelilingin aja selama 6 kali, setiap hari 1 kali kelilingin. Tidak boleh bersuara 1 kali, 2 kali, dan ketika hari yang ke-7 mereka harus berkeliling sebanyak 7 kali. Dan apa yang terjadi pada waktu yang ke-7 kali, ketika mereka sudah selesai 7 kali mengelilingi tembok Yeriko, tembok itu runtuh dan bangsa Yeriko ini dikalahkan oleh orang-orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang menggantikan orang-orang Israel. Jadi kita bisa lihat di sini janji Tuhan itu bahwa Tuhan akan menyerahkan Yeriko ke dalam tangan Yosua dan orang Israel, dan Tuhan kasih tahu caranya bagaimana bisa mengalahkannya dengan cara yang unik, dengan cara yang di luar akal pikiran manusia. Dan kemudian Tuhan sendiri yang berperang. Ini luar biasa. Jadi kemenangan diperoleh, keberhasilan diperoleh karena Tuhan yang campur tangan. Ada intervensi dari Tuhan secara langsung. Tetapi kita lihat apa yang terjadi pada waktu bangsa Israel sudah mengalahkan orang-orang Yeriko, orang-orang yang kuat, orang-orang yang seolah-olah mustahil untuk bisa dikalahkan karena temboknya sangat tebal. Ketika mereka melihat di beberapa mil ke depan, pemandangan mereka di depan sana, dia lihat ada satu kota yang kecil namanya kota Ai. Bahkan ketika mereka mengirim utusan untuk mengintai kota itu, pengintai ini mengatakan kota itu kecil, penduduknya hanya beberapa ribu saja. Tidak usah mengirimkan prajurit yang sangat banyak untuk mengalahkan orang-orang dari penduduk kota Ai ini. Cukup 2-3 ribu orang saja, ya. Tetapi apa yang terjadi pada waktu orang Israel mengirimkan prajuritnya, tentaranya untuk merebut orang Ai yang jumlahnya hanya sedikit, kemudian kotanya bukan kota berkubu, tentaranya juga tidak sehebat orang-orang daripada Yeriko, kemudian dia juga adalah dikatakan kotanya ini mudah sekali untuk dikalahkan karena
tidak sekuat daripada Yeriko. Hal ini menggambarkan tantangan yang mudah, tantangan yang remeh, ya. Kemudian kadang kita menyepelekan, tidak dianggap, ini mah gampang. Toh baru saja dia mengalahkan kota yang berkubu, kota yang kuat, yang mustahil untuk dikalahkan saja bisa dikalahkan, apalagi melawan kota yang kecil, penduduknya sedikit. Diremehkan, dianggap enteng. Kadangkala kita tidak menyadari, ya, tantangan yang ada di depan kita itu, kita lihat, kita mulai banding-bandingkan. Wah, tantangan yang besar, kita mulai persiapan. Tapi kalau tantangan yang remeh, yang kecil, yang kita anggap enteng, wah udahlah, nggak usah ada persiapan deh. Udah, yang penting kita ini aja, pasti menang, pasti bisa dikalahkan. Tapi apa yang terjadi? Rupanya, orang-orang Israel pada waktu menyerang orang penduduk kota Ai, malah orang Israel itu dikalahkan. Bahkan dicatat di sini ada 36 orang dari Israel itu yang dikalahkan, yang dibunuh oleh penduduk kota Ai itu, sehingga ini membawa dampak kekalahan dan rasa malu kepada orang-orang Israel. Bagaimana orang Israel yang hebat, baru saja dia bisa mengalahkan tentara yang hebat dari kota Yeriko, kok dikalahkan dengan penduduk yang kecil, yang remeh, yang lemah. Itu mempermalukan orang Israel. Dan rupanya setelah diselidiki, ada penyebabnya, yaitu apa? Karena ada satu orang yang bernama Akhan. Akhan ini tidak taat kepada perintah Tuhan, di mana dia menyembunyikan, yaitu ada beberapa emas, beberapa barang-barang yang berharga dia sembunyikan. Singkatnya bahwa dia mencuri dari hasil penjarahan itu. Dia tidak taat dengan perintah Tuhan untuk menumpasnya hasil rampasan itu. Nah, kita lihat di sini bahwa dampak daripada hal yang kecil itu membawa kepada akibat yang cukup fatal. Tapi beruntung di dalam pasal yang ke-8 di sana dikatakan bahwa bangsa Ai ini dapat dibinasakan, dapat dikalahkan. Dalam pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai. Ini janji firman Tuhan. Sama seperti Tuhan berjanji kepada Yosua pada waktu akan mengalahkan orang-orang dari Yeriko. Tuhan berfirman sebelum Yosua dan tentara Israel itu mengalahkan orang-orang Ai. Tuhan berfirman. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu seringkali memberikan satu peringatan terlebih dahulu. Kalau engkau tidak taat kepada perintahnya Tuhan, maka Tuhan membiarkan. Kita lihat, pada waktu orang Israel menyerang orang Ai pertama kali, Tuhan tidak berfirman. Bangsa Israel berinisiatif sendiri, karena dia memakai akalnya sendiri, memakai caranya sendiri. Berdasarkan kekuatan, dia lebih kuat, dia lebih hebat, lebih pengalaman, dan dengan mudah dapat mengalahkan orang Ai. Tapi ternyata keliru. Dampaknya adalah kalah dan dipermalukan. Tetapi ketika Tuhan berfirman, Tuhan memberitahu, meneguhkan bahwa bangsa Ai sudah pasti akan dikalahkan oleh orang Israel. Disitulah ada kemenangan bagi orang Israel. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana penentu keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan kita. Penentu keberhasilan atau kegagalan. Belajar dari kisah orang Israel, Yosua dan tentara Israel melawan orang-orang daripada Yeriko dan orang-orang dari kota Ai ini. Dilihat dari hal ini, ada 4 hal yang bisa kita lihat, yaitu penyebab keberhasilan seseorang. Yang pertama adalah Tuhan berfirman. Tuhan berfirman kepada dia. Jadi ada pesan secara khusus kepada orang itu. Tuhan berkata, "Hei, kamu harus gini. Aku akan membuat kamu menjadi berhasil." Ini adalah satu peneguhan. Kalau Tuhan tidak berfirman, jangan kita lakukan itu. Ya, jadi tunggu sampai Tuhan berfirman. Kadangkala kita tidak sabar. Kadangkala kita pengen pakai caranya kita sendiri. Ingat kisahnya Saul. Pada waktu Saul tidak sabar menanti Samuel yang adalah wakilnya Tuhan dalam memberikan korban persembahan, maka Saul ditolak oleh Tuhan. Maka Saul memperoleh kekalahan. Kenapa? Karena tidak sabar. Sabar, nantikan janji Tuhan. Pada waktu orang Israel tidak sabar menanti janji Tuhan, Tuhan berfirman secara khusus bahwa orang-orang di kota Ai itu akan diserahkan ke dalam tanganmu. Ternyata dia menggunakan cara sendiri, akibatnya adalah apa? Kegagalan.
dan dipermalukan. Jadi yang pertama penyebab keberhasilan adalah Tuhan berfirman. Ada pesan khusus yang Tuhan beri kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan katakan A, maka kita harus dengar. Kalau Tuhan katakan B, kita dengar, dan itu adalah satu peneguhan bagi kita. Apakah kita harus maju melangkah ataukah kita tetap mundur, atau bahkan kita cari jalan yang lain. Nah, yang kedua adalah taat pada caranya Tuhan. Meskipun kadangkala Tuhan punya cara itu unik. Ya, kita lihat seringkali Tuhan tuh caranya tidak sama dalam menolong orang, dalam memberikan satu peneguhan. Pada waktu pelayanan Tuhan Yesus yang ada di dalam dunia, kita lihat Tuhan Yesus punya cara yang aneh-aneh ketika menyembuhkan orang. Ada yang ditumpangin tangan, ada yang diolesi dengan ludah, dicampur dengan tanah, ditempel ke matanya. Ada yang cukup hanya berkata, ya bangkitlah, maka yang mati itu bangkit, dan sebagainya. Ada banyak cara yang begitu sangat kreatif Tuhan bisa lakukan. Dan Tuhan juga punya cara yang unik kepada kita untuk kita bisa lakukan, ya, supaya menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Tuhan punya caranya, dan kita taat dengan caranya Tuhan. Pada waktu orang-orang Israel, Yosua dan seluruh tentara Israel taat kepada caranya Tuhan, mengikuti caranya Tuhan, mengalahkan orang-orang daripada Yeriko dengan cara yang aneh itu, kemenangan diperoleh, keberhasilan diperoleh. Yang ketiga adalah bertindak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tidak hanya taat, tapi bertindak. Ada banyak orang, ya saya mau taat Tuhan, tapi nggak mau bertindak. Kenapa? Seringkali pakai rasionya, seringkali pakai logikanya. Tuhan, tapi bagaimana? Tapi bagaimana? Tapi bagaimana? Kadangkala kita lebih banyak pakai rasio kita. Kadangkala kita menawar-nawar. Nanti kalau begini bagaimana Tuhan? Nanti kalau gagal bagaimana? Kita tidak mau bertindak, tidak mau action. Lebih banyak memakai akalnya, banyak berpikir terus tanpa mau ada tindakannya. Dapat dibayangkan pada waktu Yosua dan tentara Israel tidak mau bertindak, ya hanya taat tapi tidak mau bertindak, itu percuma. Ibaratnya iman tanpa perbuatan itu kosong, ya. Tapi pada waktu kita mau bertindak dari ketaatan yang Tuhan beri dengan caranya Tuhan, maka kita akan memperoleh keberhasilan, kemenangan. Yang keempat adalah menjaga relasi dengan Tuhan agar tetap connect, agar tetap terjadi hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita tetap harus berdoa, baca Alkitab, supaya kita tetap nyambung, peka kepada suaranya Tuhan. Nah, ini adalah penyebab supaya kita bisa berhasil. Di dalam kepemimpinan kekristenan, kepemimpinan Kristen, kita lihat pemimpin-pemimpin Kristen itu seringkali harus mendasari kehidupannya, ya, kepemimpinannya, yaitu berfokus kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Berfokus kepada apa yang mau Tuhan kehendaki di dalam diri dia, dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya dia. Sekalipun mungkin si pemimpinnya itu punya pengalaman yang sudah puluhan tahun, tapi ketahuilah, pengalaman saja itu tidak cukup membawa orang kepada keberhasilan. Ingat kisahnya daripada Petrus. Petrus adalah seorang nelayan yang sudah puluhan tahun, senior menjadi nelayan. Bahkan mungkin kalau di bidang, mungkin kalau di sekolahan itu, di universitas kelautan, mungkin dia udah gelarnya doktor di bidang nelayan, ya kira-kira seperti itu. Tapi ternyata dia pada satu kali mentok, dia menemui kegagalan, tidak memperoleh satu ekor ikan pun. Tuhan kasih satu cara, tebarkanlah jalamu, ya di pinggir itu, tebarkanlah jalamu. Itu pun dalam keadaan kondisi siang hari, bukan dalam keadaan tengah malam, yang di luar akal pikiran manusia. Tuhan punya cara yang ajaib untuk membuat kita menjadi berhasil. Jadi kita taat kepada perintahnya Tuhan, lakukan itu. 4 hal yang saya sudah bagikan. Pertama, ada pesan Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita secara khusus. Kalau Tuhan katakan tidak, jangan lanjutkan. Kalau Tuhan katakan ya, lanjutkan. Dan Tuhan kasih tahu caranya begini-begini. Dengan usaha kita pun Tuhan kasih tahu caranya begini-begini. Caranya Tuhan itu unik dan di luar akal pikiran manusia kadangkala, tapi itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Yang ketiga, bahwa kita harus bertindak sesuai dengan Tuhan yang kehendaki atas diri kita. Dan yang keempat, bahwa kita harus tetap menjaga relasi kita kepada Tuhan supaya tetap connect. Kisah daripada kepemimpinan Musa, di mana Musa dikatakan adalah seorang pemimpin yang berhasil. Bagaimana di awal hidupnya dia hidup enak di istana
Firaun di Mesir, tapi kemudian dia dengan caranya sendiri untuk membebaskan bangsa Israel, dia gagal, ya, dia gagal, dan kemudian dia harus lari ke Midian. Di sana dia menjadi seorang yang putus asa, dia stres, bahkan dia depresi, dia menyendiri di tempat pengembalaan domba itu, hanya kambing domba. Dan satu kali Tuhan datang menemui dia, mengangkat dia, mempromosikan dia, bertemu melalui semak belukar yang menyala-nyala. Tuhan berkata, aku memanggil kamu, aku mengangkat kamu, aku mengutus kamu. Ada pesan khusus yang Tuhan beri kepada Musa. Ayo, aku akan pakai kamu. Kalau Tuhan sudah katakan, aku akan pakai kamu, aku akan membuat kamu berhasil, itu jaminan yang pasti. Kita aminkan dan kita harus maju. Dan kemudian Tuhan kasih tahu caranya, begini caranya. Salah satunya adalah melalui tongkat yang Musa pegang. Tuhan bisa pakai mengadakan tanda-tanda mujizat, ya, di mana ada 10 tulah yang mendahului sebelum orang Israel keluar daripada Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, tetapi kalau kita lihat apa yang membuat Musa ini tidak bisa maksimal keberhasilannya, ya. Ada yang bilang atau ada yang berkata bahwa Musa itu apakah dikatakan pemimpin yang gagal? Karena apa? Karena dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Di dalam akhir hidupnya Tuhan hanya izinkan dia melihat dari seberang. Itulah keindahan daripada Kanaan, kota yang dipenuhi dengan susu dan madunya, kota yang sangat permai, yang indah, ya, satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel, ya. Tapi Musa tidak izinkan ke sana, artinya dia tidak maksimal. Dia tetap pemimpin yang berhasil, ya, tapi dia tidak maksimal. Akhirnya dia harus meninggal dan dikuburkan, kemudian tidak sampai menikmati keindahan daripada tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Padahal dia sudah berjerih lelah membawa orang-orang Israel yang jumlahnya sekitar 6 juta itu dari Mesir keluar di padang gurun 40 tahun. Hingga sedikit lagi dia tidak bisa menikmati kebahagiaan itu, ya. Bukan berarti dia gagal, tapi dia tidak bisa maksimal menikmati keberhasilan dia. Tidak bisa maksimal menikmati segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Aplikasi di dalam hidup kita. Apakah kita mau gagal atau kita mau berhasil? Tergantung dari respon kita. Saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari, kita mau belajar bagaimana respon kita. Kalau respon kita positif, maka kita siap untuk menerima keberhasilan dari Tuhan. Tentunya 4 hal yang saya sudah bagikan, yaitu kita mendapatkan pesan khusus dari Tuhan, kemudian Tuhan kasih cara-caranya yang ajaib, dan kita taat dengan caranya itu, menggunakan cara itu dan bertindak, serta kemudian tetap menjaga hubungan relasi kita dengan Tuhan, supaya keberhasilan kita itu bisa maksimal dalam hidup kita. Artinya bahwa kita selagi masih hidup bisa menikmati dari jerih lelah yang sudah kita bangun, dari jerih lelah yang sudah kita lakukan selama ini, sampai kita boleh menikmati hasilnya. Mungkin di dalam pelayanan kita bisa menikmati, di mana pelayanan kita jadi bertumbuh, jadi maju. Kita bisa menikmati hasilnya. Mungkin dalam usaha kita, di mana usaha kita bisa berhasil, berkembang, bahkan kita punya cabang, dan kemudian bisa berkali-kali lipat hasilnya dari sebelumnya. Mungkin kita juga punya satu usaha yang lainnya yang bisa berhasil. Pada dasarnya bahwa kita bisa menikmati apa yang sudah kita lakukan. Jerih lelah kita tidak jadi sia-sia. Dan pada saat ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dalam hidup kita harus mengoreksi. Kenapa kita bisa sampai gagal? Padahal itu remeh, padahal itu mudah sekali untuk dilakukan. Tapi kadangkala itu justru yang menjadi penghambat kita menuju kepada keberhasilan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Siap. 3, 2. Kau
Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada saat ini. Kami percaya ada berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kami, berkat kesehatan, berkat hikmat kepandaian yang dari Tuhan, berkat rumah tangga, berkat atas setiap usaha kami, bisnis kami dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkat atas setiap apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan jadi berhasil dan menikmati hasil secara maksimal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang datang dalam keadaan pergumulan beban berat, berikan jalan keluar, berikan kemenangan, berikan juga sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Sumbersari ini. Engkau mengurapi, memberkati gembala sidang yang ada, Bapak Pendeta Husen, Bapak Henry juga sebagai wakil, dan seluruh staf pengerja yang ada, seluruh pengurus yang ada, seluruh jemaat Tuhan yang ada. Berkati Tuhan satu persatu. Tuhan buka jalan, Tuhan buat jadi berhasil, supaya mereka mengalami keberhasilan yang dari Tuhan. Berlipat-lipat ganda mereka boleh peroleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami juga boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati atas pemerintahan yang ada, berkati atas Jawa Barat, Kota Bandung, berikan keamanan, kesejahteraan, khususnya dalam menangani COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami akan menerima berkat Tuhan. Kami akan mengangkat tangan, kami akan menerima dengan iman kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sukacita dan damai sejahtera, serta perlindungan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.